Perang Saudara Suriah menjadi salah satu perang paling brutal di dunia. Perang yang melibatkan pasukan pemerintah dengan oposisi ini sudah berlangsung sekitar 11 tahun. Banyak keterlibatan negara-negara asing dalam perang ini, seperti Rusia, Amerika, Turki, negara-negara Eropa, dan negara-negara Timur Tengah. Banyak hal-hal besar yang terjadi dalam perang ini. Sebelum kita bahas, silakan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Perang Saudara Suriah mulai terjadi dari tahun 2011, yang berawal dari ketidakpuasan masyarakat terhadap kepemimpinan Presiden Bashar al-Assad. Rezim Assad terkenal dengan pemerintahan otoriternya yang berlangsung lebih dari 30 tahun. Aksi protes ini tidak lepas juga dari revolusi Arab, atau dikenal juga musim semi Arab. Musim semi Arab adalah gelombang revolusi unjuk rasa dan protes yang terjadi di dunia Arab. Aksi protes direspon keras oleh pemerintah Assad dengan melakukan penangkapan disertai kekerasan kepada demonstran. Aksi demo perlahan berubah menjadi perang sipil yang melibatkan pasukan pemerintah dengan pasukan oposisi atau Tentara Pembebasan Suriah (FSA). Pada awal pertempuran, pasukan oposisi memberikan tekanan yang besar kepada pasukan pemerintah. Untuk menekan perlawanan dari pasukan oposisi, pasukan pemerintah sampai menerjunkan alutsista mereka. Tetapi banyak alutsista tersebut yang hancur maupun direbut oleh pasukan oposisi. Contohnya seperti tank T-72 yang harus menjadi besi rongsokan di medan perang ini. Pasukan oposisi berhasil meraih banyak kemenangan dan memberikan pukulan yang besar bagi pasukan Assad. Tetapi semua itu berubah ketika ISIS menyerang. ISIS masuk ke perang Suriah dan memberikan tekanan kepada dua kubu yang sedang berperang. ISIS dengan cepat berhasil menguasai beberapa kota di Suriah. Munculnya ISIS membuat Rusia menggerakkan pasukannya ke Suriah untuk menghancurkan kelompok tersebut. Kehadiran Rusia memberikan bantuan yang besar bagi pasukan pemerintah. Hal ini karena Rusia adalah sekutu dekat Assad. Selain itu, Assad juga mendapat bantuan dari Hizbullah, Lebanon, dan Iran. Bantuan dari sekutunya ini tidak hanya menghancurkan ISIS, tapi juga berhasil menekan pasukan oposisi. Walaupun pasukan oposisi juga mendapat bantuan senjata dari Amerika, seperti rudal ROW yang berhasil menghancurkan tank T-90 Suriah. Tetapi, tekanan yang diberikan pasukan Assad dan sekutunya lebih besar, sehingga wilayah yang dikuasai oposisi kembali direbut oleh pasukan pemerintah. Pasukan pemerintah berhasil merebut sekitar 60% wilayah di negara itu. Sedangkan oposisi hanya sebagian kecil saja yang masih mereka kuasai, seperti kota Idlib yang berbatasan dengan Turki. Selain itu, muncul juga daerah yang dikontrol oleh pasukan Kurdi atau Pasukan Demokratis Suriah (SDF) yang didukung oleh Amerika. Amerika masuk ke dalam perang Suriah hanya untuk menghancurkan pasukan ISIS. Meskipun demikian, mereka juga memberikan dukungan kepada pasukan-pasukan oposisi. Dalam perang ini, terjadi hal-hal besar yang sempat membuat dunia gempar, seperti pesawat tempur Su-24 Rusia yang ditembak jatuh oleh F-16 milik Turki, yang membuat hubungan kedua negara sempat memanas. Hancurnya tank Leopard 2 milik Turki. Turki ikut serta dalam konflik Suriah. Selain mendukung pasukan oposisi, FSA, Turki ikut serta dalam misi menghancurkan ISIS. Selain itu, Turki juga melakukan operasi militer ke Suriah Timur untuk menggempur pasukan Kurdi, SDF. Pasukan Kurdi dianggap teroris oleh Turki. Dalam konflik ini terjadi aksi kejar-kejaran antara pasukan Rusia dengan Amerika yang membuat hubungan kedua negara memanas. Di konflik Suriah, Rusia juga melakukan uji coba senjata terbaru mereka, seperti tank T-14 Armata dan BMPT Terminator. Rusia juga mengirimkan sistem pertahanan udara S-300 dan S-400 untuk melindungi pangkalan militer mereka di Suriah. Perang Suriah hanya meninggalkan kesedihan dan trauma bagi penduduknya, di mana mereka harus kehilangan rumah hingga anggota keluarganya. Banyak anak-anak yang menjadi korban dalam perang ini. Diperkirakan lebih dari 6 juta orang harus mengungsi dan sekitar 400.000 orang tewas dalam konflik ini.